Dan waktu itu dia dipaksa untuk masuk ke agamanya orang tersebut ya. Dan ketika dia masuk, kan agama ini kan tidak mengizinkan orang itu memiliki istri ya teman-teman ya. Jadi dia itu harus merelakan istrinya pergi demi sang anaknya, agar anaknya itu hidup selamat. Jadi anaknya dibebaskan pergi entah kemana sekarang ya, anaknya sudah bebas tapi nggak bisa bertemu lagi dengan dia, dan dia didandanin seperti ini. Cuman tadinya itu wajahnya nggak seperti ini karena murkanya Allah, dia lebih memilih berpindah agama daripada dia mengorbankan dirinya gitu teman-teman. Nah, dia telah berani mengorbankan istrinya juga. Naas di situ istrinya bukannya malah dibebaskan, tapi dinikmati oleh gerombolan orang-orang tersebut ya, yang memaksanya, dan dia melihat di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini masih ingat di sini nggak ya tempatnya? Nah ini teman-teman, saya berada di sini. Kalau kalian masih ingat di penelusuran saya yang waktu itu ada seorang ibu hamil yang melahirkan di sungai ini, namun dia merasakan kalau dia itu melahirkan itu di rumah sakit. Nah ini adalah sungai yang waktu itu, dan waktu itu juga ditemukan beberapa ekor ikan cana yang bisa berkedip teman-teman. Kalau ada yang nggak tahu cana itu apa, cana itu adalah ikan gabus yang cukup unik untuk hiasan, dan dia itu bisa berkedip matanya. Nah ini yang cukup aneh ya. Tadi katanya itu ada orang yang menemukan ikan cana juga yang lumayan besar, tapi ketika dia berkata kepada sahabatnya, saya mau pulang, saya mendapatkan ikan cana yang sangat bagus, nanti saya akan jual dengan harga yang tinggi. Tapi ketika dia pulang terlebih awal ya teman-teman ya, malah justru dia nggak nyampe rumah sampai saat ini. Makanya dari itu saya berusaha mencarinya, dan orang-orang juga berusaha mencarinya, belum ditemukan. Nah ini saya ada sesuatu yang mungkin janggal dengan tempat ini. Siapa tahu saya bisa menemukan sesuatu di tempat ini teman-teman. Makanya saya harus bergegas di sini. Mudah-mudahan sih saya bisa mendapatkan sesuatu ya teman-teman ya. Kalau soal iblis yang waktu itu mencoba membantu melahirkan bayi itu sudah nggak ada di sini teman-teman ya. Ini kayak ya suasananya hanya horor-horor biasa ya, paling kayak iblis kecil-kecil, lelembut kecil-kecil. Jadi nggak begitu berefek kepada manusia gitu teman-teman. Dan ini memang suasananya itu agak lumayan horor. Ini bambu kecil-kecil seperti ini ya. Ini mas kameramen saya udah siap ya, mudah-mudahan sih siap. Soalnya ini kayak saya merasakan kayak ada sesuatu yang lebih, ya biasalah seorang indigo atau seorang manusia biasa pasti ketika melewati suatu tempat yang agak ini pasti punya firasat yang entah itu baik entah itu buruk, tapi biasanya ini agak sedikit ke hal yang negatif gitu teman-teman ya. Saya mendengar suara langkah kaki nih. Di mana ini? Iya mas kameramen, coba kesini mas kameramen. Siapa tahu saya bisa menemukan sesuatu. Assalamualaikum. 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 Ini cukup unik ya tempat ini ya. Kayak ini pun ada akar-akar yang seperti ini ya, padahal udah nggak ada ininya. Kenapa mas kameramen, hati-hati. Tapi ini nggak ada apa-apanya teman-teman. Jika kalian menyukai sebuah akar yang sangat cantik, ini masuk teman-teman ya, masuk gitu. Ini kayaknya masih jauh, saya nggak tahu. Yang penting kita berjalan, mudah-mudahan bisa menemukan cana ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menemukan untuk saya berajak interaksi ataupun makhluk yang ada di sini untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi gitu teman-teman. Bismillah.
ada sih teman-teman ya. Hanya ada ikan kecil-kecil teman-teman. Astagfirullah. Sudah nggak ada aroma iblis yang mengganggu sini. Sudah tenang. Dari gerak air kan terlihat teman-teman ya, kalau ada yang mengganggu ya di tempat ini gerak airnya itu akan lebih cepat teman-teman ya, atau kalau nggak cepat langsung tenang sekalian gitu teman-teman. Tapi tenang-tenangnya itu menghanyutkan. Ini gerak airnya itu santai, mengalir seperti adanya air, nggak seperti hal yang lain. Ikan pun kecil-kecil di sini tenang. Tapi anehnya air di sini tuh kayak agak sedikit ini ya teman-teman ya. Kalau bahasa ininya agak sedikit kayak berlendir, ini nggak tahu ini airnya agak sedikit lengket. Ini nggak layak ini untuk mandi ataupun minum. Harus penyaringan. Mungkin karena dari akar-akar pohon ya, akar-akar bambu. Jadi resapan dari situ kan agak sedikit mengandung ini ya, apa, getah-getahnya sedikit, bisa jadi seperti itu. Astagfirullah. Kok ada yang memanggil? Astagfirullah. Mas kameramen. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Jangan dekat-dekat. Siapa kamu? Kenapa kamu lakukan ini? Hah? Ya teman-teman, di atas ada sebuah motor ya. Itu mungkin salah satu dari orang kita sedang mencari sesuatu. Mas kameramen, coba belakang ada sesuatu nggak? Hati-hati mas kameramen, kayak ada yang mendekat tadi. Siapa tadi? Makhluk yang menjaga kamu juga. Saya nggak akan peduli tentang dirimu. Saya ingin bertanya, bolehkah saya menemui orang yang hilang di sekitar sini? Tidak. Kenapa? Karena orang itu tidak ada di sini. Lalu di mana? Oh, astagfirullahaladzim. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi orang tadi yang menemukan ikan sebuah cana yang sangat indah, ternyata dia itu tidak pulang, tapi langsung membawanya untuk dijual gitu teman-teman. Nah ketika dijual, dia itu mendapatkan uang yang sangat besar. Dia ini punya sifat buruk juga teman-teman ya. Jadi dia itu tidak hilang, melainkan karena dia mendapatkan uang yang sangat banyak, dia malah justru sekarang tidak di sini, tapi sedang asik-asikan gitu teman-teman ya. Ini yang menjadi kenapa nggak ngabarin keluarga dulu ya gitu. Ternyata karena dia memiliki uang banyak, dia sedang asik-asik di sebuah tempat ya. Di situ ada, kata dia itu ada, menurut bahasa dia itu ada sebuah budak ya. Budak itu bisa diartikan kayak mungkin kayak lonte atau apa gitu teman-teman ya. Sedang bermain dengan itu, karena ini tapi harus kita tegurin, nanti kita konfirmasi ke keluarganya ini. Kamu tahu tempatnya di mana? Oke. Iya, benar, ternyata dugaan saya itu benar. Terima kasih
ya. Tapi mohon maaf, saya lihat kamu itu kayak orang baik, tetapi kenapa wajah kamu seperti babi? Hah? Serius? Beneran ini? Astagfirullah. Kapan kejadian itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ide nomor tersebut. Oke. Saya akan membantu kamu. Saya akan bebaskan kamu. Mudah-mudahan bisa. Ya. Jadi teman-teman, ini itu ya makhluk yang sudah zaman dari dahulu kala teman-teman. Nah, dia ini adalah tadinya itu manusia, beragama Islam juga seperti saya, tetapi dia itu mendapatkan suatu paksaan, tuntunan dari ras zaman dahulu teman-teman ya. Jadi zaman dahulu itu dia itu beragama Islam, karena dulu itu Islam itu sangat sedikit sekali di tempat ini, maka dia kayak jadi minoritas itu teman-teman. Nah, ketika minoritas, dia itu dipaksa ya, dipaksa untuk menjadi orang seperti ini ya. Kalau nggak mau, dia itu akan dibunuh bersama keluarganya ya. Dia memiliki anak juga satu, tapi anaknya itu sekarang nggak tahu di mana, dan nauzubillah, istrinya itu sudah jadi korban banyak orang gitu teman-teman ya. Naas, dia juga sempat hampir putus lehernya, nauzubillah min dzalik, kalau dia nggak mau mati gitu teman-teman. Nah, ini kejadiannya itu dia waktu itu teman-teman ya, dia dipaksa dengan segala cara ya. Anaknya itu hampir dibunuh, tetapi dia menghela, mohon maaf ya, saya nggak ingin anak saya mati, lebih baik saya aja yang mati, dia berkata seperti itu. Ini saya nggak tega sekali ya. Apakah perlu saya ceritakan? Oke, dia mengizinkan, tapi kamu jangan pergi dulu, saya akan membantu kamu. Dan waktu itu dia dipaksa untuk masuk ke agamanya orang tersebut ya. Dan ketika dia masuk, kan agama ini kan tidak mengizinkan orang itu memiliki istri ya teman-teman ya. Jadi dia itu harus merelakan istrinya pergi demi sang anaknya, agar anaknya itu hidup selamat. Jadi anaknya dibebaskan pergi entah kemana sekarang ya. Anaknya sudah bebas, tapi nggak bisa bertemu lagi dengan dia, dan dia didandanin seperti ini. Cuman tadinya itu wajahnya nggak seperti ini. Ini karena murkanya Allah, dia lebih memilih berpindah agama daripada dia mengorbankan dirinya gitu teman-teman. Nah, dia telah berani mengorbankan istrinya juga. Naas, di situ istrinya bukannya malah dibebaskan, tapi dinikmati oleh gerombolan orang-orang tersebut ya, yang memaksanya, dan dia melihat di depan mata. Dia dikinin lehernya sampai hampir putus gitu teman-teman ya, sampai keluar darah banyak, tenggorokannya pun sudah kayak berlubang ya. Dan setelah itu dia itu diseret ya, sudah sampai ke tempat yang dipisahkan. Dia dipaksa makan babi, dipaksa makan anjing ya teman-teman ya, dipaksa makan kecoa, dia nurut. Dan kondisi istrinya, karena terlalu banyak pria yang melakukan hal itu kepadanya, dia itu meninggal di situ, dan dia menjadi seperti ini dengan agama barunya seperti ini. Jadi waktu itu, ini agamanya apa saya pun nggak tahu ya. Ini dikatakan kayak biksu tapi bukan biksu ya. Ini agama yang aneh zaman dahulu. Dan
syaratnya dari agama ini adalah tidak boleh menikah tapi boleh bersetubuh dengan orang lain gitu teman-teman, tapi nggak boleh menikah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah agama yang sangat aneh dan dia terpaksa mengikutinya karena ini, tapi memang salah, lebih baik mati daripada mengikuti ajaran sesat seperti ini ya. Dan dia sekarang menyesal ya, dia ingin menjadi Islam lagi, tapi ini saya nggak tahu apakah ini bisa atau enggak. Saya akan mencobanya, mudah-mudahan sih ini bisa teman-teman ya. Ini keluar dengan paksaan antara hidup dan mati, tapi mudah-mudahan Allah mengampuninya ya, karena ini karena paksaan gitu teman-teman ya. Yang penting dia itu selama menjadi dengan keadaan seperti ini itu tidak merasa menikmatinya gitu teman-teman. Baik, insya Allah ya. Sekarang ikuti apa yang saya katakan ya. Saya akan berbisik di telingamu, kamu berkata sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lagi ya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, sekali lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke. Turunkan tanganmu. Letakkan di telinga. Kamu masih ingat kata-kata suara azan? Bagus. Sekarang kamu azan. Mudah-mudahan selesai azan kamu bisa tenang. Ya. Ya, saya tuntun dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan lanjutkan. Asyhadu anna. Ya. Iya, betul. Hayya 'alas shalah. Iya, lagi. Iya, falah. Oke. Iya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin mudah-mudahan dia itu bisa tenang ya teman-teman ya, karena kejadian ini tuh cukup langka, cukup menarik juga apa yang dialami oleh si bapak tersebut. Mungkin dia itu merasa karena dia ingin bertahan, dia punya anak, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Dia ingin bertahan karena punya anak, malah justru anaknya sudah nggak tahu kemana. Mudah-mudahan si anaknya masih hidup ya, kala itu ya bisa tumbuh dewasa dan dia itu tetap menjadi anak yang beragama Islam gitu teman-teman. Meskipun dalam acaranya itu dia selalu kabur-kabur, berpindah-pindah karena dari buruan orang-orang seperti itu zaman dahulu gitu teman-teman. Ini sesuatu yang tidak baik sebenarnya, karena agama yang terbaik itu adalah agama Islam ya. Karena agama Islam semuanya itu di dalamnya terisi kebaikan. Apakah ada agama Islam yang mengajarkan kamu jangan menikah, kamu boleh melakukan ini? Enggak kan?
Karena agama Islam itu mengajarkan setialah pada 1, 2, 3, 4, maksimal 4 pasangan gitu teman-teman ya. Itu sudah maksimal 4 pasangan untuk pria. Untuk wanita setialah pada 1 pasangan. Seperti itu teman-teman. Dan ya teman-teman ya, apakah pernah ya Islam mengajarkan untuk makan makanan kayak kecoa, babi, tikus? Itu enggak teman-teman, karena di dalam daging itu mengandung hal-hal negatif. Seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya di dalam Islam itu semuanya itu kebaikan. Enggak ada sesuatu yang dalam Islam itu mengajarkan keburukan. Enggak ada. Sama sekali enggak ada teman-teman ya. Jadi pertahankan Islam kalian, pertahankan Muslim kalian, dan kalian itu harus berjuang ya, meskipun sampai akhir hayat ya. Bahkan jika itu mengancam keluarga kalian, tetap kalian harus memperjuangkan, karena itu ketika kalian meninggal dalam kondisi tersebut, Allah akan langsung mengangkat kalian ke dalam surga, dan Allah akan menghilangkan rasa sakit kalian ketika kalian disiksa dalam kondisi syakaratul maut seperti itu ya. Nauzubillahimindzalik. Mudah-mudahan zaman sekarang itu sudah tidak ada hal seperti itu lagi, karena sekarang ini negara kita sudah merdeka, meskipun konflik di mana-mana sudah di depan mata ya. Jalan menuju kiamat dunia memang sudah mulai terlihat ya. Mungkin sampai di sini dulu. Saya akan kembali ke rumah warga dan berkata bahwa suami ibu sekarang berada di tempat ini. Silakan ibu yang ke sana saja gitu teman-teman. Oke, sampai di sini saya Mr. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas kameramen, kita kembali.